Sobat Disnakan, ketemu lagi di podcastnya Disnakan yang selalu memberikan informasi seputar dunia peternakan, dunia perikanan, dan juga kesehatan hewan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga asupan protein hewani di tengah kondisi deflasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Cesa. Saya Bunga. Nah, saat ini kami sudah bersama Ibu Eti Suryani SKM MKes sebagai narasumber kami pada hari ini dari Dinas Kesehatan ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, alhamdulillah. Pemirsa gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat pastinya Mbak Cesa ya. Iya. Ibu kesini tadi naik apa Bu? Saya kemana-mana naik motor. Naik motor, wah. Berarti masih sehat beneran nih. Iya betul. Awet muda ya Bu ya. Iya alhamdulillah. Sebelumnya udah pernah podcast juga Bu? Kalau sama Disnakan masih kali ini ya Mbak. Cuman kalau di kantor kan juga ada podcast sama sama promosi kesehatan biasanya. Oh, jadi di Dinas Kesehatan itu juga ada podcast untuk memberi informasi kepada masyarakat seputar dunia kesehatan manusianya ya. Kalau kita kan kesehatan hewan, iya betul. Atau mungkin lain kali bolehlah Bu kita diundang sebagai narasumber. Iya gantian ya Mbak ya. Siap-siap. Iya. Kalau gitu langsung saja ya Bu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya guys ya, bahwa menu 4 sehat 5 sempurna itu merupakan standar ideal untuk mencukupi atau memenuhi gizi harian kita ya Mbak Bunga ya. Iya. Nah, salah satu unsur penting di dalamnya itu adalah protein hewani. Itu ada telur, susu, daging, dan juga ikan ya Mbak Bunga ya Bu ya. Betul sekali. Nah, menurut Ibu, mengapa, mungkin bisa menjelaskan Ibu, menurut Ibu mengapa protein hewani ini tuh kok penting gitu ya dalam pemenuhan asupan harian, dan apa kandungan yang menjadi peran utama bagi kesehatan tubuh kita Bu? Ya, terima kasih Mbak Cesi ya. Jadi untuk protein hewani ini memang sangat diperlukan untuk utamanya untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan. Kalau kita belajar dulu kan fungsi dari protein adalah untuk pertumbuhan. Nah, itu salah satunya kan didapatkan dari protein hewani juga lah. Komposisinya harus seimbang. Kadang kan kalau di masyarakat itu kan makanya sudah ada tahu sama tempe gitu aja lah. Itu kurang pas ya, sebaiknya juga ditambah dengan asupan protein hewani. Yang salah satunya mungkin di Kabupaten Blitar ini yang mudah didapatkan telur itu sama. Iya. Kalau ikan kan ikan yang darat itu mungkin bagus untuk pertumbuhan. Untuk telur dan ikan itu mengandung asam amino esensial, itu dari kandungan dari protein yang mana ini sangat berfungsi atau berguna sekali untuk utamanya pertumbuhan otak. Untuk gitu, anak-anak, untuk ibu hamil, pertumbuhan otak ini kan sangat diperlukan sekali ya, karena terutama untuk anak-anak ya, karena memang periode pertumbuhan otak itu paling besar terjadi pada usia anak-anak, utamanya di bawah 5 tahun ya. Itu ya Bu, di bawah golden periodnya itu ya. Di bawah 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu 8 tahun 30%-nya 20% sisanya itu di bawah usia 20 tahun untuk pertumbuhan otak lah. Di masa inilah konsumsi protein, utamanya protein hewani itu sangat diperlukan karena tadi ada kandungan asam amino esensial yang sangat penting untuk pertumbuhan otak. Termasuk juga di sana ada, sering dengar ya, ini omega 3. Ya betul. Itu juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan jantung ya, menyehatkan tulang dan sendi, terus menjaga kesehatan mata juga. Untuk pertumbuhan otaknya juga omega 3 ini juga sangat diperlukan. Makanya karena adanya kandungan protein itu tadi, asam amino esensial, terus omega 3 untuk lemaknya itu
sangat dibutuhkan sekali ya untuk anak-anak, ibu hamil juga termasuk orang dewasa ya. Pastinya kandungan protein semua juga kalangan ya Bu untuk ya, kalangan tetap semua untuk semua usia segala itu usia tetap membutuhkan protein hewani itu sangat penting. Betul sekali. Baik untuk kesehatan jantung, otot, jaringan otak, terutama di masa-masa golden egg di bawah 5 tahun. ya. Nah, tuh dengar teman-teman. Jadi bagi ibu-ibu nih yang punya anak-anak balita, bayi, banyakin protein hewani. Nah, Gitu betul ya. sekali. Karena asupan nutrisi untuk otak itu penting ya Mbak Penting Bunga sekali ya. ya, Bu ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan. Asam lemak omega 3-nya itu juga sangat berfungsi untuk ini, Pak, mencegah penyakit degeneratif. Nah, misalnya itu tadi penyakit jantung, kanker, untuk Diabetes kesehatan juga tulang, ya, Bu. diabetes Oh, itu luar bisa biasa. didapatkan dari protein hewani. Protein hewani. Banget ya, Mbak Penting Jessa. banget berarti ya. Luar biasa sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, yang menjadi rasa penasaran saya nih, Bu, sama mungkin Mbak Bunga juga penasaran ya, Mbak ya. Itu tuh kebutuhan protein hewani pada rentan usia yang jenengan sebutkan itu tadi, apakah berbeda? Maksudnya misal pada anak-anak itu kebutuhan idealnya itu berapa, untuk orang dewasa itu berapa, atau mungkin ibu hamil juga itu apakah membutuhkan nutrisi lebih gitu, atau dengan orang memiliki kondisi kesehatan tertentu, Bu? Ya, jadi kalau untuk nutrisi ya, pastinya setiap kelompok umur itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Pada umumnya semakin bertambah umur, kebutuhannya makin bertambah gitu ya. Jadi untuk protein sendiri ya, kalau untuk protein sendiri kita untuk protein hewani startnya mulai 6 bulan, karena 0-6 bulan kan ASI ya, Iya. ASI eksklusif, harapannya ASI eksklusif. Kalau untuk ASI eksklusif sudah memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak usia umur 0 sampai 6 bulan. Nggih. Kemudian untuk golongan umur 6-11 itu 15 gram per hari untuk proteinnya. Oh, 15 Proteinnya gram. jadi. Untuk 1-3 tahun 20 gram, 4 sampai 6 tahun sekitar 25 gram. Itu untuk yang anak-anak ya. Terus untuk orang dewasa, artinya orang dewasa semakin besar juga kebutuhannya bertambah ya. Untuk yang usia produktif itu sekitar 60 gram untuk proteinnya sehari. Sekitar itu. Terus untuk ibu hamil, Ya. untuk ibu hamil dan menyusui, karena mereka memang kebutuhannya bukan untuk ibunya saja, kan ada kebutuhan untuk anak, ada pertambahan kebutuhan. Berarti kalau orang dewasa kan sekitar 60 gram, untuk ibu hamil tambahnya sekitar 10 sampai 30 gram. Tambahannya ya, Bu ya. Jadi 60 kalau ditambah 10 ya sekitar 70 sampai 30, berarti 70 sampai 90 gram per hari. Gitu. Untuk ibu menyusui kurang lebih tambahnya sekitar 20 gram per hari. Jadi memang untuk ibu hamil dan menyusui itu ada porsi yang lebih banyak, karena memang mereka untuk memenuhi kebutuhan dari ibu dan janin gitu ya. Betul. Nah, Bu, kembali lagi ke topik yang sebelumnya, pentingnya menjaga asupan protein hewani di tengah kondisi inflasi. Kita tahu bahwa 5 bulan terakhir ini negara kita ini sedang mengalami deflasi ya, Bu, atau penurunan daya beli masyarakat. Di mana ini juga berimbas pada menurunnya juga daya beli masyarakat terhadap telur, daging, ikan, dan susu. Di sini saya mungkin sedikit menyimpulkan bahwa mereka menurunnya daya beli itu juga berpengaruh terhadap asupan konsumsi protein hewani yang kurang. Nah, pertanyaan saya mungkin selanjutnya untuk Ibu, ada enggak, Bu, resiko yang ditimbulkan bila seseorang itu kekurangan dalam mengonsumsi protein hewani? Ya, itu tadi ya. Jadi kalau kita bicara resikonya apa sih kalau
kurang konsumsi dari protein. Kembali lagi pada fungsinya tadi ya, karena memang protein ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, termasuk juga untuk pertumbuhan, untuk tumbuh otot, masa otot tulang, juga untuk mencegah penyakit degeneratif. Lah kalau konsumsinya kurang dari kebutuhan ya otomatis tidak bisa terpenuhi. Anggap saja kalau misalnya pada masa kalau pada masa kehamilan di awal-awal pada saat pembentukan organ ya, pembentukan organ otak, jantung, ginjal, kalau konsumsinya nutrisinya itu kurang, otomatis pertumbuhan organ-organ tersebut kurang bisa maksimal ya. Artinya nanti kalau pertumbuhannya itu tidak bisa maksimal, berarti fungsinya juga tidak bisa maksimal ya. Kayak kita kalau badan kita lengkap ya, itu kan fungsinya bisa maksimal. Beda kalau ada organ-organ yang memang terganggu. Kalau organ terganggu kan pastinya bisa terganggu juga pada fungsinya yang maksimal itu tadi ya. Kalau pertumbuhan otaknya yang terganggu, berarti nanti kecerdasannya bisa terganggu. Tadi kalau misalnya pada saat pembentukan organ jantung atau hati itu yang terganggu lah, pada saat dewasa itulah dia akan mengalami gangguan dari fungsi organ tersebut. Tadi bisa kena penyakit jantung, diabetes, penyakit itu. Berarti sedari kecil pun betul dalam masih kandungan asupan protein hewani itu penting, sangat penting sekali gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Mungkin juga Bu Eti, mohon maaf, mungkin ada tips bagaimana mengkombinasikan protein hewani ini dengan asupan nutrisi atau gizi-gizi yang lain agar lebih seimbang. Ya, kalau untuk konsumsi gizi ya, itu sebenarnya kita tidak boleh untuk kandungan protein saja atau vitamin atau mineral saja yang diperbanyak. Artinya mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu semua harus ada dalam satu kali makan. Harus seimbang gitu ya Bu. Tidak bisa kita pagi kita makan nasi aja, siang kita makan lauk saja atau telur saja. Itu setiap kali makan kita harus punya komposisi gizi yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan kita lah. Untuk yang protein itu tadi ya, kita kan tadi ada daging, ada ikan kan bisa ikan darat, ikan dari laut. Kita tidak perlu mikir ikan laut itu yang lebih bagus untuk dikonsumsi, padahal di sekitar kita misalnya itu produksi ikan laut itu misalnya kurang, ya udah dicari aja yang mudah di sekitar kita. Untuk potensi di wilayah sekitar itu apa sih? Kalau misalnya kalau di Blitar kan yang mudah kan telur. Telur itu sudah mengandung zat gizi yang sangat diperlukan oleh utamanya pertumbuhan otak gitu. Kalau ikan misalnya nggak bisa beli ikan salmon karena mahal. Ikan teri bagus, ikan lele bagus, ikan air tawar ya Bu ya. Kalau itu air bisa tawar. Ikan laut pun, ikan air tawar pun juga ada gizi dan kandungan protein yang bisa mencukupi kebutuhan harian kita. Intinya disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing gitu. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Eti ya. Nah, tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh narasumber kita luar biasa sekali. Jadi memang protein hewani itu sangat penting bagi tubuh kita, baik dari janin hingga dewasa. Tapi memang kebutuhan di rentan usia tertentu itu berbeda-beda. Seperti itu ya Bu Eti. Betul. Nah, selain itu juga
ikan, telur, kemudian susu dan daging itu mengandung protein hewani yaitu asam amino esensial yang sangat penting bagi pertumbuhan Ya. otot, organ, jaringan, perkembangan otak ya Mbak Cesa, Iya, betul. dan fungsi kognitif lainnya ya Bu ya. Nah, agar lebih seimbang tentunya mungkin bisa mengkonsumsi dengan kombinasi gizi Ya. yang lain seperti sayuran, Betul, buah-buah. betul ya, dan karbohidrat. Lainnya. Kayaknya orang Indonesia tuh Makannya susah nasi ya. kalau nggak pakai Iya. karbohidrat, utamanya adalah Nasi, nasi. betul. Belum makan kalau belum Belum makan makan nasi. nasi. Oh iya, Padahal Mbak. roti itu juga karbohidrat Iya, ya Bu ya. sama. Jadi satu ya yang lupa ya, mungkin kalau sekarang kita sering mendengar stunting ya. Oh iya, betul. Stunting lah. Protein hewani ini sangat penting dikonsumsi untuk mencegah terjadinya stunting. Betul. Seperti itu. Betul. Karena sangat penting untuk penting. pertumbuhan otot, tulang dan Otak. Iya. Iya. Berarti Betul. mungkin kasus-kasus stunting yang ada di Indonesia itu kemungkinan karena kekurangan protein hewani ya Bu. mungkin ya. Mungkin kan Salah seperti satunya itu. gitu ya, tapi Jadi- dari banyak faktor juga Iya, kan. jadi ini nih teman-teman sobat disnakan nih harus giat nih makan protein hewani, tapi tetap harus seimbang ya Bu Siap. ya. Iya. Seperti itu. Jadi gitu ya guys ya, tentang penjelasan pada hari ini terkait pentingnya menjaga asupan protein hewani di tengah kondisi deflasi. Nah, terima kasih ya Ibu atas waktunya sudah Sama-sama. mau berkenan hadir ke podcast Disnakan. Ya. Semoga sehat selalu. Amin ya. Iya. Luar biasa. Iya. Terus jadi bagi sobat Disnakan yang ingin mengetahui informasi seputar dunia peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan kegiatan-kegiatan kita yang lain ya Mbak Bunga, Betul. kita juga ada laboratorium pakan, laboratorium kesehatan hewan, ada laboratorium ikan, perikanan ya. juga, ngelabkan air ya Mbak Bunga. Betul, untuk Dan menguji kualitas air ya Mbak. iya ya. betul. Itu jangan lupa follow Instagram kita di @disnakanblitarkap. Terima kasih udah nonton podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.